perintah. Ini orang lain bernama ayah ibumu, hormati. Ini anakmu dari ayatku. Sebetulnya melahirkan, yang menciptakan aku, tapi melalui ayat perkawinan itu ayatku. Maka lahir manusia. Itu anakmu. Allah yang menetapkan ini anak. Itu orang lain daripada kita, maka kita cinta kepada anak. Ini istrimu, suamimu, jiranmu, tetamumu, gurumu, muridmu, sahabatmu. Ya. Orang yang selain daripada dirimu disuruh oleh syariat untuk dihormati dan menjadi jalan ibadahmu. Jika kita cinta kepada Allah, maka kita akan mencintai semua itu. Ini namanya cinta kepada orang lain, dan cinta hakiki hanyalah cinta karena Allah. Inilah cinta yang membahagiakan. Maka itu sebabnya salasun man kunna fihi wajada atau zaqa halawa atau ta'mal iman. Iman melahirkan cinta dan ta'amnya bahagia. Karena rasanya cinta apa? Bahagia. Ya. Jika tidak demikian, maka itu kamu cinta kepada dirimu sendiri. Cinta maslahat. Dia bersuami untuk mendapatkan keperluan dirinya, mulai daripada keperluan intelektualnya, emosionalnya, psikologinya, indrawinya, jasadnya, biologisnya, ya, perutnya, semuanya, matanya, telinganya, ya. Tetapi jika dia cinta kepada Allah, maka baru ya, dia cinta kepada selain dirinya. Ini namanya bercinta. Maka la yu'minu ahadukum, tidak beriman hatta sehingga dia yuhibba li akhihi. Karena kalau iman, dia akan mendapatkan cinta Allah, maka cinta akan keluar, cinta kepada Allah. Lihat Al-Quran mengatakan, Qul in kana abaukum wa awladukum. Katakanlah, jika ayahmu, anakmu, istrimu, saudaramu, hartamu, perniagaanmu, istanamu lebih kau cintai dari Allah dan Rasulnya, nantikan akibatnya. Karena orang jika tidak mempunyai cinta Allah untuk mencintai semua tadi, maka dia mencintainya untuk dirinya sendiri, maka terjadi penderitaan dan permusuhan. Tidak ada kebahagiaan. Maka manusia secara psikologi pertama cinta kepada dirinya sendiri. Kalau tidak ada agama yang melatih untuk cinta kepada orang lain, sebetulnya cinta orang lain tidak berhasil kalau dia tidak mendapatkan cinta Allah. Lihat di sini ayat ini. Al-mu'min ma'lab, la khairu fi man la ya'lab wa la yu'lab. Mukmin itu adalah tumpuan kasih sayang. Tidak ada kebaikannya orang yang tidak menyayangi dan disayangi. Habibi, untuk mencintai yang namanya perempuan dengan cinta ini, cinta mutlak, cinta fitrah. Seperti kamu mencintai tangan kamu, karena perempuan adalah bagian dari diri. Ditambah dia sebagai istri, ya. Kenapa kita dengan lelaki cinta, tetapi tidak ada syahwat cinta? Karena terlampau sama. Kesamaan ini disebut sangat rapat. Orang yang sangat rapat memang kurang syahwat. Ketika melihat orang yang sama tetapi jauh adalah wanita, maka timbul syahwat. Maka itu adalah rahmat dari Allah. Tetapi tundukkan secara kepada syariah. Bukan keluar daripada syariat ini nanti menjadi hawa. Orang berhubungan dengan istrinya dan zina, sama saja, nafsu-nafsu. Apa bezanya? Ridha Allah dan tidak. Inilah cinta Allah dan tidak cinta Allah. Maka cinta itu murni bagi hati yang bersih. Jika rusak, maka itu adalah syahwat. Bukan cinta namanya. Karena bukan karena Allah, tapi karena nafsunya, karena dirinya. Itu sebab ketika Nabi
mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Pertamanya, tidak beriman kecuali engkau mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tetapi Nabi mengatakan tidak beriman seseorang kecuali aku dicintai lebih dari semuanya, termasuk dirinya sendiri. Ini adalah Rasulullah SAW mengatakan, ambillah cinta dariku, karena akulah sang cinta. Nabi disebut rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan ay mahabbatan. Nabi adalah utusan cinta dari Allah. Aku cinta pada kamu. Mana buktinya? Ini aku utus cintaku berupa manusia bernama Muhammad SAW. Maka Nabi pun bersabda, ana ar-rahmatul muhda, seolah-olah ana al-mahabbatul mursalah, akulah cinta yang diutus untukmu. Maka Nabi mengaku cinta terus. Sebelum kita lahir Nabi sudah mengaku cinta. Dan hingga di akhirat Nabi membela kita di surga karena cintanya. Cinta memberi, 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 tidak pernah meminta. Jika istri meminta tidak cinta, jika memberi cinta. Ya. Apakah cinta karena Allah ini termasuk cinta kepada istri dengan syahwatnya sekali? Naam. Itu rahmat Allah. Ya. Jika tidak, maka akan disia-siakan, karena cinta memelihara. Ya, karena dia adalah Allahnya. Nah, apa Allahnya? Artinya cintanya. Istri itu adalah Allahnya, adalah cintanya maksudnya. Karena cinta itu cinta ilahi. Kita tak punya apa-apa. Cinta itu Allah sendiri. Maka harga istrinya, harga suaminya, harga penciptanya, harga Allahnya. Artinya begini, kenapa kita cinta kepada adiknya? Karena cinta kepada kakaknya, berarti dia adalah cinta itu adalah kakaknya. Itu maksudnya, sekedar kiasan. Ya. Maka setiap orang punya kekasih. Siapa kekasihmu? Itu saja. Ya. Jika tidak, maka semuanya cinta kepada diri sendiri. Hatta seorang ibu kepada anaknya cinta kepada diri sendiri. Kalau tidak dilandasi cinta karena Allah. Itu sebab setelah cinta diri sendiri, ya, maka dilatih cinta kepada orang lain. Maka di sini dijelaskan ada dua cinta kepada orang lain. Cinta suci, ini cinta orang lain adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian baru cinta kepada lawan jenis. Cinta lawan jenis, kalau cintanya mutlak suci, kalau tidak cinta berani. Ya, ikut kepada tempat persekitaran dan jiwa yang lahir. Kalau dia membersihkan, maka tumbuh cintanya bersih. Kalau dia mengotori nafsunya, maka tumbuh cintanya kotor. Ya. Sama dia beranak, beristri, punya orang tua, tapi waqad khaba man dassaha, cintanya kotor keluar. Saya punya jiran. Saya waktu masih kecil lagi, dia sudah tua. Mungkin sudah umur 60, 70. Tapi tiap-tiap hari begaduh. Saya tanya jiran orang tua, kata orang tua yang tidak jauh beza dengan dia tuanya, kata sejak muda lagi saya dengar dia begaduh. Tak ada hari tanpa begaduh. Tapi punya anak dan cucu. Ya, cinta apa? Karena dia tidak mendapatkan kepuasan, selalu memaki. Maka seorang suami istri ketika nak bercerai, dia kata, kalau tak ada anak aku cerai. Maknanya tak ada cinta sudah. Ya, dia hanya kena anak saja. Dan anak pun cinta kepada dirinya sendiri, bukan cinta kepada anak. Ya. Nah, inilah cinta. Jika cinta tumbuh dalam keimanan, kebersihan, maka inilah cinta murni. Cinta yang membahagiakan. Ini cinta yang kita selamatkan hingga mendapatkan istri. Kepada cinta itu. Sehingga syahwat cinta kepada istri adalah dari cinta ilahi.
Itu sebab para anbiya istrinya ramai, para rasul istrinya ramai, para aulia istrinya ramai. Ya. Apa hubungannya dengan itu? Hubungannya cinta kepada Allah. Orang sama saja dia punya istri ramai berarti sama. Nah. Ini hubbun ilahi. Sayyidina Umar yang mengatakan, ya, aku menikah bukan karena nafsu. Berarti dia tak punya nafsu. Bukan karena dia tengok wanita syahwatan menikahinya. Bukan. Ini adalah cinta yang hakiki, cinta yang melihara, cinta yang menjaga. Nabi mencintai janda-janda untuk memelihara. Karena cinta adalah memelihara, memberikan keturunan. Karena tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang mulia. Ya, bukan menikah lalu berhubungan melahirkan loh. Kemudian tiba-tiba, anak kita sudah ramai ya. Tak sadar kita, astagfirullahaladzim. Ada seorang perempuan mengadu ke mahkamah, ya, mengadu kepada hakim. Ya, Tuan Hakim, menangis. Ada apa? Saya ternyata selepas punya anak 10 baru tahu kalau suami saya tidak cinta kepada saya karena dia menikah lagi. Loh, hakim pening. Jadi makcik ini baru tahu bahwa suaminya tak cinta selepas punya anak 10. Iya. Hakim bertanya, kalau tak cinta saja anaknya 10, kalau cinta berapa? Ajib. Karena semua manusia tak paham cinta, dia cakap cinta seperti kue cucur tak berharga. Cinta umpama lukisan, ya. Seorang yang punya jiwa seni lukis, dia tak sabar ingin menuangkannya. Orang yang punya cinta mesti dia ingin melihat surah cintanya di luar dirinya. Ya. Maka dia tua. Itu sebab semua istri bagian dari dirinya. Kualiti istri, kualiti cintanya. Sebaliknya suami. Maka pelihara cinta itu, ya, agar bersih surahnya. Karena nampak dari kekasihnya orang akan nampak kualiti cintanya. Tengok lukisan. Kenapa ini buruk? Berarti ini apa? Nilai estetika di sini, nilai keindahan di sini, kualitinya seperti itu. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, khayyaru linutafikum. Pilihlah yang baik untuk benih anakmu, artinya istri dan suami. Takhayyaru dari khair, pilih yang baik. Ikhtiyar az-zawj wa zawjah. Ini menunjukkan bahwa sebelum memilih perbaiki diri. Karena pilihan itu adalah lahir daripada iradah dan cinta, selera, zauq cintanya, khayal cintanya, ya, maka jaga nafsu, bersihkan sehingga dia dapat mendapatkan kekasih. Dengan kata lain, kamu memberikan cinta kepada kekasih itu dari zahir, dari hakikatnya adalah kamu mencari surah cintamu. Orang-orang yang paham cinta, begitu mendapat istri yang rendah, akhlaknya buruk, itulah surah
hakikat cinta dia. Tapi jika pilih yang berakhlak, yang baik, maknanya itu sebab di zaman sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah zawijni, nikahkan saya, karena dia takut pilihan Rasulullah pasti baik. Tapi pun tetap Rasulullah pun memilih sesuai dengan kualiti dirinya. Jangan menghayal bahwa kita punya kualiti akhlak 60% ingin mendapat suami atau istri yang 100%. Nah, kalau ada musibah, maka ulama membahas kufu, karena kufu adalah keharmonisan. Kalau tadi belum masalah. Baik, ini cinta berakhir. Oke. Kemudian cinta suami istri. Ya. Kita sudah sekali dengan tadi lebih banyak. Adapun cinta ibu, cinta orang tua ada dua, cinta ayah dan cinta ibu. Cinta ibu disebut 3 kali oleh Nabi. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqan nasi bi husni sahabati? Siapa orang yang sebaik-baiknya aku gauli, sahabat? Kau aku temani, aku layani. Ibumu, kemudian ayahmu, kan? Di situ Al-Fakir melihat, karena ketika Al-Fakir memahami hadis ini dan mencoba mencari tafsir hadis ini, tak dapat tafsiran yang memuaskan. Tapi kemudian Al-Fakir berpikir, ya, dan Allah bagi paham, Allah alam ini betul atau tidak. Setiap orang, ya, punya pandangan sendiri-sendiri, dan salah, jika salah itu dari diri sendiri, jika benar itu dari Allah. Ya. Ketika Al-Fakir berpikir, kenapa Rasulullah menyuruh umat 3, ayah 1 saja? Ya. Kemudian Al-Fakir berpikir bahwa seorang wanita selalu menjadi tumpuan kasih, karena wanita, ya, sebelum menjadi istri, seorang wanita saja adalah dia seorang yang emosional, ya, yang mudah mencintai, emosional. Patutlah seorang ibu adalah perempuan. Yang kedua, kaitannya kepada seorang istri, seorang ibu kepada anak, ya, adalah secara fisiologi. Anak 9 bulan di perut ibunya, maka anak itu bagian daripada dirinya. Maka secara fisiologi, ya, ibu mempunyai cinta yang kuat kepada anaknya, anak mempunyai cinta yang kuat kepada ibunya. Tadi yang pertama adalah emosional, karena perempuan disiapkan untuk menjadi ibu. Tanpa ada dominasi emosional tidak mampu menjaga anak manusia yang merah-merah itu. Ya. Kalau baby yang merah-merah itu diserah ke kita, selepas besar mungkin telinganya hilang, jarinya hilang. Tapi perempuan yang melihara, Masya Allah. Saya punya anak 6 tidur nyenyak, tak mau terganggu, kena laki-laki. Ya. Saya tidur di sini, lalu anak saya baby menangis, maka kaki saya pelan-pelan saya tolak pintu supaya saya tak dengar. Tapi ibunya, dia panggil gua 3 kali, bah, tak dengar, dia bangun. Padahal saya dengar. Lelaki, ya, ibu tak emosional. Ya. Belum lama Ahmad, anak saya yang terkecil, ya, kami mau balik bertiga saja, saya dan istri saya dan Ahmad, karena mertua saya yang lelaki kena sakit keras, diminta balik. Jadi kami balik bertiga, sudah di tiket, tarikh sudah ditentukan. Tiba-tiba dari keluarga kena cepat. Sementara saya tunggu urusan iqamah saya. Akhirnya saya suruh istri saya, ya sudah, inti balik lagi. Ahmad umur kurang 2 tahun,
istri saya heran. Saya mau balik dengan anak umur kurang 2 tahun. Ya, karena istri saya tahu jangankan bawa keluar, di rumah saja tak pernah urus anak. Bapak mau bawa Mido? Iya. Betul? Iya. Tak apa, ini kan daruri. Kita senantiasa ya, kena siap dalam kondisi apapun. Gayanya macam. Jadi betul. Iya, kali. Jadi beli tiket baru kali. Kalau saya punya pengalaman bahwa ngurus anak itu susah, mungkin saya tak mau. Karena saya tak punya pengalaman. Ya, saya dimanja dengan istri saya. Punya anak 6, saya tidur nyenyak. Tak pernah terganggu dengan anak 6. Meskipun rumah kecil. Selepas ibunya balik, anak saya sakit. Sampai saya bawa balik ke Indonesia, bawa anak umur kurang 2 tahun sakit. Buang-buang air, apa. Ya, Jogja saya pesan, Pampers tuh, atau Pampers. Keluarkan. Ya, bakinya letak di bag. Saya tak paham. Jadi saya keluarkan cuma sedikit baki. Semuanya saya masukkan ke bag. Sedangkan transit 10 jam. Ya. Tiap 1 jam buang air, kurang 1,5 jam buang air. Pampers habis. Dengan Pampers ya, di bagasi. Dan yang unik lagi di airport itu kan ada tempat untuk salin pakaian baby kan. Saya tak pikir kalau semuanya itu perempuan. Jadi tengok anak nangis, jadi saya panik, masuklah terus di dalam kan. Muslimat yang tengah, baik anaknya yang buka tudung labuhnya, yang apa. Jadi begitu saya masuk, teriak semua orang itu. Saya keluar. Karena saya Alhamdulillah. Sambil saya mengurus anak ini, saya kata ini yang terakhir. Laki-laki. Laki-laki. Itu sebab umat secara emosional ibu memang mau melayani anaknya. Secara fisiologi dia mengandung anak 9 bulan. Tengok anak sakit tubuhnya. Kalau ayah tengok anak sakit, diam, jangan sakit. Ayah itu. Kalau ibunya ikut sakit diri. Kedua secara emosional, coba tengok. Ya. Anak selepas lahir disusui oleh ibunya. Banyak bersama, maka secara emosional sangat dekat. Kalau ayah datang lepas baby, karena dia mau duduk dengan ibunya, suruh buang babynya. Laki-laki. Sejak mula laki-laki tidak punya hubungan emosional, fisiologi, tidak punya. Psikologi maksud saya. Yang ketiga psikologi. Kan selalu bersama kan psikologi namanya. Itu sebab seorang ibu meskipun selepas melahirkan ya terpisah. Selepas melahirkan terpisah, maknanya secara psikologi tidak ada, tapi ada masih fisiologi dan emosional. Ya. Hari ini jam 7 melahirkan, jam 8 anaknya diambil orang misalnya. Selepas 20 tahun datang mengaku saya anakmu, ditengok misalnya ada ciri-cirinya. Terus perutnya pun sakit, ibunya anakku. Ya, padahal tak pernah dia melihatnya. Tapi tetap anakku. Ya. Coba ayah tengok. Selepas melahirkan cerai terpisah. Sudah 20 tahun kita datang ke ayah itu. Siapa kamu? Ini anak ayah lah. Sudah besar kamu ya. Karena dipikir kenapa perkataannya sudah besar kamu ya. Saya minta uang nih.
macam ibumu ya. Ibumu cerewet tuh, banyak cakapnya tak? Ayah, padahal baru datang kan anakku sayang apa tak? Nah kamu macam ibumu, jangan-jangan mulutnya pun macam ibumu juga. Itu sebab ayah cuma punya hubungan psikologis saja, karena dia bersama. Emosional tak punya tadi. Ya, sejak baby lagi jika menangis tolak pintu. Lagi fisiologi tak ada, maka ummak summa abu. Dan yang terakhir adalah cinta kepada Allah dan Rasul, itu yang tadi kita bicarakan. Jika kita punya cinta Allah dan Rasul, maka kita boleh mencintai semuanya dengan cinta hakiki, cinta yang mutlak, cinta yang suci. Jika belum mendapatkan cinta Allah, dari mana kita mendapatkan cinta Allah? Dari Rasul. Karena kita tak dapat direct dengan Allah, tapi melalui Rasul. Karena Rasul adalah utusan cintanya. Itu sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallah. Jika engkau ingin bercinta kepada Allah, dari mana cinta? Kalau Allah tak bagi cinta, maknanya jika engkau ingin mencintai Allah, artinya jika engkau ingin mendapatkan cinta Allah, yang dengan begitu engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ambil cintanya dariku. Rasulullah SAW. Jika engkau mencintai aku, maka Nabi meminta cintai aku lebih dari dirimu sendiri, adalah untuk mengambil cinta Allah dari Rasul. Karena semua pewarisan akhlak dari Rasulullah, maka disebut uswah. Wa innaka la'ala khuluqin, dan cinta itu akhlak. Ya, cinta itu akhlak, karena cinta memelihara. Nah maka ikuti aku ittiba. Dan ittiba yang dimaksud adalah ittiba akhwal wa akhlak Rasulullah. Ya, maka cintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cinta Rasulullah adalah cinta Allah pada hakikatnya. Jika sudah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, in syartiyah kan, jawabnya in adalah fattabi'uni. Lalu yuhibbukumullah ini majzum, jawab juga. Syaratnya mana? Dibuang. In tattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau ikut aku, Allah cinta kamu. Jika engkau mengambil cinta dariku, maka itulah cinta Allah. Maka engkau dapat mencintai Allah. Artinya Allah mencintaimu. Maka terjadilah percintaan kamu dengan Allah. Itu sebab Sufi mabok cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena itu adalah alamat yang benar ya, untuk masuk kepada Allah cintanya. Setelah itu, maka kita akan mencintai semuanya. Ya, karena Nabi suruh. Nabi kata, ya wanita, surgamu adalah suamimu. Hadir ya Habibi Rasulullah. Lihat zaman sahabiah di zaman Rasulullah. Jika Rasulullah dan bersama sahabatnya balik daripada perang, tengok sahabiah, perempuan-perempuan itu berlarian mencari suaminya, ayahnya, adiknya, abangnya, bukan mencari Rasulullah, mencari kekasihnya. Ya. Ma fa'ala Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah. Ya. Orang memberikan kabar suamimu mati syahid, Rasulullah. Ayahmu mati syahid, Rasulullah. Saudaramu mati syahid, Rasulullah. Perempuan. Hingga kemudian mereka bertemu Rasulullah dan sehat walafiat. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, suamimu mati syahid. Tidak ada musibah setelah melihat engkau ya Rasulullah. Itu asal cintanya. Meskipun selepas balik ke rumah baru menangis, suamiku, ayahku, anakku. Ya, karena dia mencintai semuanya karena Rasulullah SAW. Inilah cinta hakiki. Jika tidak, maknanya dia cinta kepada dirinya sendiri. Cinta itu cuma satu, hanya Allah.